dari kelas C, Perilaku Keorganisasian. Saya dari Prodi Manajemen Angkatan 24. Saya berasal dari Bantul, Yogyakarta. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Caira Mutiara Daimah dengan NIM 24000111057 dari kelas C, Perilaku Keorganisasian, Prodi Manajemen Angkatan 24. Aku berasal dari Lampung. Halo semua, perkenalkan nama saya Yesa Ali Kristantra dengan NIM 24000111058 dari kelas C, Perilaku Keorganisasian, Prodi Manajemen Angkatan 24. Asal saya dari Belitung. Halo semuanya, kenalin nama saya Friska Aprilia dengan NIM 24000111061 dari kelas C, Perilaku Keorganisasian, Prodi Manajemen Angkatan 24. Saya berasal dari Brebes, Jawa Tengah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alma Sofi Husnian dengan NIM 24000111127 kelas C, Perilaku Keorganisasian dari Prodi Manajemen Angkatan 24. Asal saya berasal dari Kota Yogyakarta. Pertama, kita membahas tentang definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam memengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain untuk tujuan bersama. Kepemimpinan bukan sekadar jabatan atau kekuasaan, tetapi bagaimana seseorang pemimpin mampu membangun kepercayaan dan memberikan pengaruh positif kepada anggotanya. Kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting karena pemimpin menjadi penentu arah, budaya kerja, dan cara organisasi menghadapi masalah. Pemimpin juga menjadi contoh pengambil keputusan dan juga sumber motivasi bagi seluruh timnya. Menurut John C. Maxwell, inti dari kepemimpinan adalah pengaruh. Artinya, seseorang belum tentu menjadi pemimpin hanya karena memiliki jabatan tinggi, tetapi karena mampu membuat orang lain mau bergerak bersama secara sadar. Namun, masih banyak orang yang salah memahami kepemimpinan. Mereka berpikir bahwa pemimpin adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk mengatur orang lain, atau menganggap bahwa seorang pemimpin harus menjadi orang yang paling pintar. Padahal, kalau kita melihat kondisi saat ini, teknologi dan AI bahkan bisa lebih pintar daripada manusia loh. Jadi, kalau hanya mengendalikan kepintaran, manusia bisa saja kalah dengan mesin. Lalu, apa sih yang membuat seorang pemimpin itu berbeda? Jawabannya, kebijaksanaan teman-teman. Tugas terpenting seorang pemimpin bukan hanya mengatur sistem, tetapi mengelola manusia. Seorang pemimpin harus mampu melihat potensi anggotanya. Kadang ada orang yang sebenarnya memiliki potensi yang besar, tetapi dia sendiri belum menyadari potensi tersebut. Nah, di situ peran para pemimpin, yaitu menemukan jati diri pengembangan potensi anggotanya. Setelah menemukan potensi, tugas pemimpin yaitu membuat mereka berkembang. Pemimpin yang baik tidak takut anggotanya hebat. Justru pemimpin yang bijak akan mendukung dan membantu anggotanya agar menjadi lebih baik lagi. Karena tujuan utama seorang pemimpin bukan hanya membangun sistem atau sebuah organisasi, tetapi juga menciptakan masa depan melalui orang-orang yang dipimpinnya. Baik, selanjutnya ada gaya-gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara seseorang pemimpin dalam mengarahkan, mempengaruhi, dan mengatur anggota atau bawahannya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan lebih baik. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Pertama ada gaya otoriter. Pemimpin mengambil keputusan sendiri dan bawahan harus mengikuti arahan yang diberikan. Yang kedua ada gaya
selanjutnya ada karakteristik pemimpin yang efektif. Kenapa sih pemimpin harus efektif? Karena pemimpin adalah sosok visioner yang mampu berkomunikasi dengan jelas, berintegritas, memiliki empati, bijak dalam mengambil keputusan, memberdayakan tim, serta adaptif terhadap perubahan sehingga dapat membawa organisasi ini mencapai tujuan dengan harmonis dan produktif. Oke, baik. Yang pertama ada visioner. Visioner adalah mampu merumuskan visi yang jelas dan menginspirasi serta mengarahkan tim menuju tujuan jangka panjang. Yang kedua ada komunikatif. Komunikatif adalah menyampaikan ide, instruksi, dan feedback dengan jelas, terbuka, serta mampu mendengarkan masukan dari anggota tim. Yang ketiga, integritas tinggi, konsisten dalam ucapan dan tindakan, jujur, serta menjadi teladan bagi bawahan. Yang keempat, ada empati dan kepedulian, memahami kebutuhan perasaan dan kondisi tim sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis. Selanjutnya yang kelima, ada mengambil keputusan yang bijak, mampu menganalisis masalah, mempertimbangkan resiko, dan mengambil keputusan tepat waktu. Dan yang keenam, ada mampu memberdayakan tim, memberikan kepercayaan, mendelegasikan tugas, serta mendorong pengembangan untuk potensi anggota tim. Dan yang terakhir, adaptif dan fleksibel, memberikan kepercayaan, mendelegasikan tugas, serta mendorong pengembangan potensi anggota tim. Baik, yang selanjutnya yaitu tantangan kepemimpinan modern. Tantangan kepemimpinan modern adalah berbagai hambatan dan tuntutan yang dihadapi pemimpin dalam mengelola organisasi. Di era yang terus berkembang, perubahan teknologi, dinamika lingkungan kerja, keragaman dalam tim, serta situasi yang tidak menentu menuntut pemimpin untuk memiliki kemampuan beradaptasi, mengambil keputusan, dan membangun kerja yang baik agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Berikut beberapa tantangan kepemimpinan yang sering dihadapi dalam dunia organisasi saat ini. Yang pertama yaitu mengelola perubahan. Perubahan teknologi dan pasar yang sangat cepat menjadi tantangan bagi pemimpin agar organisasi tetap mampu berkembang dan beradaptasi. Yang kedua yaitu mengatasi konflik. Pemimpin perlu menghadapi berbagai konflik dalam tim secara bijak agar hubungan kerja tetap harmonis dan produktivitas tidak terganggu. Yang ketiga yaitu memotivasi tim, menjaga semangat dan keterlibatan karyawan merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan pemimpin dalam organisasi modern. Yang keempat yaitu menerapkan teknologi baru. Perkembangan teknologi menjadi tuntutan bagi pemimpin untuk memastikan tim mampu beradaptasi dan menggunakan teknologi secara efektif. Yang kelima yaitu mengelola keragaman dan inklusi. Pemimpin dihadapkan pada keberagaman dalam lingkungan kerja sehingga perlu menciptakan suasana yang inklusif dan saling menghargai. Dan yang terakhir yaitu menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan. Menjaga work-life balance menjadi perhatian penting agar karyawan tetap sehat, nyaman, dan produktif dalam bekerja. Dapat disimpulkan bahwa tantangan kepemimpinan modern menuntut pemimpin untuk lebih fleksibel, inovatif, dan mampu memahami kebutuhan tim maupun perubahan lingkungan kerja. Pemimpin yang mampu mengelola perubahan, menyelesaikan konflik, memotivasi tim, serta menghadapi krisis dengan baik akan lebih mudah membawa organisasi menuju keberhasilan dan perkembangan yang berkelanjutan. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Dari pemaparan materi tadi tentang kepemimpinan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam memengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari jabatan yang dimiliki, tetapi juga dari pengaruh positif, keteladanan, dan kemampuan membangun kepercayaan dalam tim. Dalam praktiknya, terdapat berbagai gaya kepemimpinan seperti otoriter, demokratis, laissez-faire, karismatik, transformasional, dan transaksional. Setiap gaya memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga pemimpin harus mampu menyesuaikan kepemimpinannya dengan situasi dan kebutuhan organisasi. Selain itu, pemimpin yang efektif juga harus memiliki karismatik penting seperti
visioner, komunikatif, berintegritas, empati, mampu mengambil keputusan dengan bijak, memberdayakan tim, serta adaptif terhadap perubahan. Karakteristik tersebut sangat dibutuhkan oleh organisasi, dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan secara maksimal. Di era modern ini, tantangan kepemimpinan semakin kompleks, mulai dari perubahan teknologi, konflik dalam tim, menjaga motivasi kerja, hingga menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan seimbang. Oleh karena itu, seorang pemimpin dituntut untuk terus berkembang, mampu beradaptasi, serta memiliki kemampuan dalam menghadapi perubahan dengan bijaksana. Pada akhirnya, kepemimpinan yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan mampu membawa organisasi menuju keberhasilan bersama. Itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, aku punya pantun nih. Apa